Bagaimana efek emosi yang kalau kita nggak kelola dengan bagus, pertaruhannya itu karir kita. Kita mengatakan bahwa emosi itu kan banyak, tapi 5 inilah yang punya dampak sangat besar. Yang pertama adalah fear, rasa takut. Yang kedua adalah anger, kemarahan. Ketiga adalah rasa iri. Keempat adalah rasa malu. 5 adalah desire, hasrat. Oke, fear itu kan sebenarnya adalah emosi yang paling primitif yang kita pernah miliki. Tapi kalau kita perhatikan kata fear, F, E, A sama R. Fear itu bisa berarti false evidence appear real. Bukti yang salah tapi kelihatan nyata. Karena kadang otak kita suka menciptakan ilusi-ilusi. Kadang kita jadi overthinking sendiri. Atau bisa juga fear everything and run. Jadi semua ditakuti dan kemudian cabut. Tapi kalimat yang bagus, face everything and rise. Jadi hadapi segalanya dan kemudian kita bertumbuh dari situ. Jadi sisi baiknya, khawatir takut itu kan muncul karena kita mengantisipasi. Tapi ketika ketakutan itu membuat kita akhirnya overthinking atau menutupi sesuatu yang kita takuti, dan itu kemudian menjadi sesuatu yang merusak. Emosi yang kedua yang perlu kita kendalikan, terutama buat kita profesional, of course, rasa marah. Dan itu yang seringkali terjadi. Orang kehilangan pekerjaan gara-gara emosi yang nggak terkendali. Salah satu teknik mengontrol itu adalah teknik STAR. STAR itu adalah stop, kemudian think, apa yang saya pikirkan, asumsi saya benar atau enggak, kemudian assess, apa yang saya bisa lakukan dalam situasi ini. Nah dari situ kemudian kita memutuskan respon yang terbaik dalam situasinya apa. Akhirnya orang malah respect dengan kita. Marah itu membuat kita menegaskan haknya kita. Tadi kita menyebutkan semua emosi ini punya sisi baik dan buruk. Kenapa sih kita iri? Karena kita nggak suka ada orang dengan kondisi yang lebih baik daripada kita. Sisi buruknya, kita berusaha menghancurkan, kita berusaha untuk melukai, kita berusaha untuk menjegal, kita bisa melakukan apapun supaya orang lain itu tidak lebih baik daripada kita. Nah, kalau dikelola dengan baik, kita bisa sebenarnya bertanya, ada nggak kualitas pada orang itu yang membuat dia lebih sukses dan berhasil? Jadi, iri itu baik, artinya mendorong kita, sebenarnya ini adalah unsur kompetitif dalam diri kita, untuk membuat kita mau menjadi lebih baik. Nah, the next, nomor 4 itu kan malu. Berarti sisi baik dari malu membuat kita ingin sama seperti yang lain. Sisi buruknya adalah bisa melumpuhkan, kita jadi overthinking, dan akhirnya nggak maju. So, hal pertama adalah justru rasa malu itu mesti lu hadapi. Yang kedua adalah merubah narasi internal. Daripada kayaknya tuh aku nggak layak deh, diubah menjadi at least aku coba dulu deh. Paling nggak jadi batasan buat kita bahwa ini ada norma loh yang kita mesti ikuti, tapi bukan jadi penghambat sehingga jadi nggak berani. Nah yang terakhir, desire itu bagus nggak? Bagus dong. Ambisi masuk di situ, itu membuat kita maju. Cuma kalau desire ini nggak terkendali, bahaya. Kita bisa melakukan berbagai cara, termasuk yang tidak halal demi sukses. Nah, kenali akarnya, berlatihlah juga untuk peka bahwa sebenarnya hasrat saya muncul karena apa, latar belakang apa. Kemudian ubah hasrat itu bukan dengan cara-cara cepat. Jadi be careful bagaimana caranya kita mengarahkan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan impian kita.